Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Cinta Naura bab 21. Saat di depan pintu, para penjaga akan melakukan pemeriksaan. "Maaf tuan, Anda harus kami periksa," ujar penjaga itu. "Kalian boleh memeriksa aku, tapi jangan sekretarisku," ujar Vito. "Memangnya kenapa tuan?" tanya penjaga itu. "Karena dia milikku, dan kalian harus tahu, tidak ada yang boleh menyentuh milikku," ujar Vito. "Baiklah tuan." Para penjaga itu memeriksa Vito, kemudian mempersilahkan keduanya masuk ke dalam. Vito dan Naura melangkahkan kakinya masuk ke dalam villa. Di ruangan tengah, ia bertemu dengan Tuan Jordi, pemimpin perusahaan Amerika. "Halo Tuan Vito, lama tidak bertemu. Bagaimana kabar Anda?" ujar Tuan Jordi. "Baik, Anda bagaimana?" ujar Vito. "Aku baik, silahkan duduk," ujar Tuan Jordi mempersilahkan mereka untuk duduk. Vito dan Naura duduk bersama di sofa. "Mau minum apa?" tanya Tuan Jordi. "Tidak perlu, langsung saja, Tuan. Apa mau Anda?" ujar Vito. "Tuan Vito ini memang orang yang suka dengan terus terang ya. Baiklah, saya tidak akan berbasa-basi lagi," ujar Tuan Jordi. Tuan Jordi bertepuk tangan dan seorang wanita cantik dan seksi membawa koper Tuan Jordi. "Terima kasih sayang," ujar Tuan Jordi mencium pipi gadis itu. Naura yang melihat hal itu begitu geram dan ingin sekali menghajar lelaki itu. Tuan Jordi pun membuka kopernya dan mengambil sebuah dokumen penting di dalamnya. "Silahkan dibaca," ujar Tuan Jordi. Vito pun mengambil dokumen itu dan membacanya dengan teliti. Isi dokumen itu adalah surat perjanjian kerjasama di dalam tambang emas gelap, dan Jordi menawarkan kerjasama kepada Vito untuk menghindari pajak penambangan emas yang begitu tinggi. Vito pun mengembalikan dokumen itu di atas meja. "Maaf tuan, sepertinya saya tidak bisa menerima kerjasama ini. Ini terlalu beresiko dan lagian ini adalah tindak yang melawan hukum," ujar Vito. "Hahaha, janganlah begitu Tuan Vito. Kita ini kan sama-sama ingin mengumpulkan pundi-pundi uang. Lagian perusahaan lain banyak kok yang tertarik dengan ini," ujar Tuan Jordi. "Iya, tapi tidak untuk saya," ujar Vito. "Aku bisa jamin kita akan untung banyak uang jika Anda mau ikut bergabung bersama kami. Dan jika kau mau, kau bisa mengambil Visha sebagai wanitamu," ujar Tuan Jordi. "Cih, maaf tuan, aku tidak akan pernah bergabung dengan bisnis gelap Anda. Kami permisi," ujar Vito menggandeng Naura untuk keluar dari villa itu. Tuan Jordi begitu marah karena mendapat penolakan dari Vito. Saat Vito dan Naura mulai meninggalkan villa itu, Tuan Jordi menyuruh anak buahnya untuk membawa Vito ke hadapannya, hidup atau mati. Terjadilah aksi kejar-kejaran mobil. Vito di jalan dengan anak buah Jordi yang sangat banyak. Mereka pun mengeluarkan pistol dan menembak ke arah mobil Vito. Vito terus mengebut dan menghindari serangan musuh. "Naura, ambil pistolmu," ujar Vito. "Iya mas," ujar Naura yang begitu panik saat itu. "Kamu yang menyetir mobil ya Rah?" ujar Vito. "Iya mas," jawab Naura. Vito mengangkat Naura dan berpindah posisi. Kini Naura yang menyetir mobil, sementara Vito membalas tembakan ke mobil musuh. Terjadilah aksi tembak-tembakan dan kejar-kejaran. "Sial, pelurunya habis," ujar Vito. "Jadi kita harus bagaimana mas?" tanya Naura. "Jalan satu-satunya kita harus keluar dari mobil ini," ujar Vito. "Gimana caranya mas?" ujar Naura. "Kamu berdiri," ujar Vito. Naura berusaha tegak dan kemudian dengan cepat Vito sudah duduk di kursi pengemudi dan memangku Naura. "Di depan ada jurang. Sebelum mobil ini masuk ke dalam jurang, kita harus melompat keluar," ujar Vito. "Tapi Naura takut mas," ujar Naura.
Kamu percaya deh sama Mas Naura, ujar Vito. Iya Mas, Naura percaya, ujar Naura. Baiklah, 1, 2, 3. Mereka berdua pun melompat keluar dari mobil. Sementara mobil terus melaju sampai ke tepi jurang. Mobil Vito pun meledak di dasar jurang. Anak buah Tuan Jordi kembali ke villa setelah memastikan kecelakaan itu. Di kebun teh yang gelap, sepasang suami istri tengah merintih kesakitan dengan luka di mana-mana akibat melompat dari mobil. Kamu nggak apa-apa? Tanya Vito. Iya Mas, Naura nggak apa-apa, ujar Naura. Maafin Mas ya telah membuatmu ke dalam bahaya, ujar Vito. Mas, Naura cuma mau bilang kalau Naura. Kemudian Naura pingsan di pelukan Vito. Naura bangun, bangun sayang, ujar Vito. Vito pun menggendong Naura dengan tertati-tati untuk mencari tempat yang aman untuk mereka. Vito pun menemukan sebuah pondok kecil di tengah-tengah kebun teh. Permisi, apakah ada orang? Kami numpang istirahat di sini ya Pak, Bu, ujar Vito. Di sana tidak ada orang selain mereka berdua. Di dalam ada sebuah lentera kecil yang ditinggalkan pemilik pondok. Vito pun menyalakan lentera dan membaringkan Naura di sana. Vito tidak dapat melakukan apa-apa selain menunggu terbitnya matahari. Malam itu langit begitu gelap dan hawa pun begitu dingin. Hujan deras membasahi puncak malam itu. Naura pun menggigil karena demam. Vito begitu bingung saat melihat kondisi Naura yang demam seperti itu. Akhirnya Vito pun melepas jas dan kemejanya, kemudian menyelimuti ke badan Naura. Vito melepas kaosnya kemudian membasahinya untuk mengompres Naura. Vito tidak bisa tidur melihat kondisi istrinya yang seperti itu. Vito pun mencari-cari sesuatu di pondok dan ia menemukan selimut biasa yang terselip di pojokan. Mungkin aku bisa meminjamnya, gumam Vito. Vito pun mengambil selimut itu dan memakaikannya kepada Naura. Kemudian ia tidur di samping memeluk Naura dan memberinya kehangatan agar Naura tidak kedinginan. Keesokan paginya, Vito terbangun dari tidurnya. Ia memeriksa keadaan Naura. Untunglah demamnya sudah turun, ujar Vito. Vito pun mengambil kaosnya dan memakainya. Tak lama Naura pun sadar. Mas, panggil Naura dengan suaranya yang letih dan lemah terdengar sayup. Vito segera mendekat ke arah Naura. Iya sayang, kamu sudah sadar, ujar Vito. Iya mas, kita di mana mas? Ujar Naura duduk di samping Vito. Kita beristirahat di pondok kecil ini semalaman, ujar Vito. Naura melihat dirinya yang berselimut pakaian Vito. Setelah itu mereka pun membereskan pondok itu dan akan segera pergi. Kita harus mencari jalan untuk sampai ke villa, ujar Vito. Iya mas, ujar Naura. Vito menggandeng tangan Naura dan berjalan menyusuri kebun teh. Tak lama ia bertemu dengan ibu-ibu pemetik daun teh. Permisi bu, ujar Vito. Iya tuan, ada yang bisa kami bantu? Itu kenapa luka-luka begitu? Tanya ibu itu. Kami mengalami kecelakaan mobil bu, kami masuk jurang. Ibu tahu villa A di mana? Kalau dari arah kebun ini, tanya Vito. Oh, villa itu ada di balik bukit ini tuan, lumayan jauh sih, ujar ibu itu. Apa di sini ada ojek atau apa gitu bu yang bisa mengantarkan kami pulang ke sana? Nanti kami bayar deh, ujar Vito. Sebentar ya, saya panggilkan suami saya, dia ada mobil pick up untuk mengangkut barang, ujar ibu itu. Ibu itu pun mengajak Vito dan Naura menemui suaminya. Kemudian bapak itu mengantarkan keduanya kembali ke villa Vito. Namun Naura dan Vito duduk di belakang karena Naura tak mau meninggalkan Vito duduk sendirian di belakang. Vito memeluk Naura begitu erat sepanjang perjalanan pulang. Sesekali Vito mencium kening istrinya sehingga sampailah mereka di villa milik Vito. Ayo kita turun, ujar Vito. Vito pun menurunkan Naura untuk turun dari mobil. Terima kasih banyak ya pak, ini sebagai ongkosnya, ujar Vito. Gak usah tuan, saya mengantarkan tuan dengan ikhlas, ujar bapak itu. Gak apa-apa pak, ambil saja, ini untuk kebutuhan bapak sehari-hari, ujar Vito.
Kalau begitu saya ambil ya Tuan, terima kasih, ujar bapak itu. Sama-sama Pak, ujar Vito. Bapak itu pun pergi meninggalkan Villa Vito, kembali ke perkebunan teh. Sementara Vito dan Naura masuk ke dalam villa. Tuan, kenapa bisa begini? Tanya Pak Saleh. Semalam kami kecelakaan, mobilnya masuk ke jurang, ujar Vito. Saya panggilkan dokter di sini ya Tuan, ujar Pak Saleh. Iya, boleh Pak, ujar Vito. Pak Saleh pergi memanggil dokter, sementara Vito dan Naura mandi membersihkan dirinya. Naura mandi di atas, sementara Vito mandi di kamar mandi bawah. Setelah itu mereka berganti pakaiannya. Dokter pun sampai bersama Pak Saleh. Tuan, dokternya sudah datang, ujar Pak Saleh. Vito pun membuka pintunya. Iya, suruh dia masuk aja, ujar Vito. Dokter pun diarahkan untuk masuk ke dalam kamar Vito dan memeriksa Vito dan Naura. Vito begitu terkejut saat melihat si dokter adalah gadis. Vito, kamu apa kabar? Gak nyangka ya kita ketemu di sini, ujar gadis. Aku baik, Dis, ujar Vito. Kamu kok luka seperti itu? Tanya gadis. Sini, aku obatin, ujar gadis lagi. Aku gak apa-apa kok, tapi kekasihku yang sakit. Kami mengalami kecelakaan semalam, ujar Vito. Kekasih? Gadis kaget mendengar Vito mempunyai kekasih. Iya, mari aku kenalkan, ujar Vito mengajak dokter gadis menemui Naura. Ini Naura, kekasihku, dan Naura, ini gadis teman kuliah Mas dulu, ujar Vito. Oh, halo Naura, saya gadis, ujar gadis. Naura, ujar Naura. Aku periksa dulu ya, kalian kok bisa sih kecelakaan gitu, gimana ceritanya? Tanya gadis sembari memeriksa Naura. Mobil kami masuk jurang dan kami melompat dari mobil, ujar Vito. Untunglah kalian tidak apa-apa, Fit, ujar gadis. Aku jadi khawatir deh dengar cerita kamu. Nampak di raut wajah gadis begitu khawatir kepada Vito. Naura yang melihatnya begitu tidak senang. Nanti lukanya diolesin ini ya biar cepat kering, ujar gadis. Iya mbak, ujar Naura. Kamu tinggal di mana, Dis? Ujar Vito. Aku cuma tugas kok di sini. Biasanya weekend aku balik ke rumah. Udah lama banget ya kita nggak ketemu idola kampus. Hehehe, ujar gadis. Jangan dibahas lagi. Kamu udah nikah? Tanya Vito. Hahaha, belum Fit. Belum ada yang cocok. Maunya sih segera, ujar gadis. Aku angkat telepon dulu ya, ujar Vito mengangkat telepon saat ponselnya berdering. Kamu udah lama ya pacaran sama Vito? Setauku istrinya sudah lama meninggal, ujar gadis. Baru mbak, jawab Naura. Oh gitu, Vito itu orangnya baik dan banyak wanita yang menginginkannya, ujar gadis. Termasuk mbak, tanya Naura. Hahaha, kami hanya teman dan Vito akan selalu menganggap saya sebagai teman. Walaupun saya pernah ada perasaan sama dia, tapi dia gak pernah menerima perasaan saya. Saya gak mau pertemanan kami rusak hanya karena saya egois dengan perasaan suka saya sama Vito muncul, ujar gadis. Sekarang Mbak masih suka dengan Mas Vito, ujar Naura. Perasaan suka hanya sebatas teman. Kamu beruntung karena Vito mencintai kamu. Dia itu tipe orang yang setia terhadap pasangannya. Buktinya selama ini menikah begitu banyak godaan di kantor maupun di kalangan komunitas wanita-wanita cantik. Tapi dia tidak pernah mengkhianati istrinya, ujar gadis panjang lebar. Sepertinya Mbak tahu banyak ya tentang Mas Vito, ujar Naura. Aku sahabatnya Ica. Kami dulu begitu dekat hingga suatu waktu Ica salah paham sama aku. Dikiranya aku menusuk dia dari belakang. Padahal gak ada niatan sedikit pun tuh dari aku untuk merebut Vito darinya. Dan terakhir kami bertemu saat pemakaman Ica, ujar gadis. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Jangan lupa ini dioleskan di luka Vito. Salam ya buat Vito. Aku langsung pulang aja, ujar gadis. Ya mbak, terima kasih ya, ujar Naura. Sama-sama, ujar gadis. Gadis pun berpamitan pulang setelah memeriksa keadaan Naura. Tak lama Vito pun kembali ke kamar. Gadisnya mana? Kok gak ada? Tanya Vito. Udah pulang mas, ujar Naura. Kok gak bilang sama aku? Ujar Vito. Emangnya harus ya? Tuh, kejar aja, mungkin belum jauh, ujar Naura ketus.
Vito tersenyum datar saat melihat sikap Naura yang berubah jadi jutek seperti itu. "Kamu cemburu ya?" ujar Vito menggoda istrinya. "Enggak," jawab Naura. "Tapi kok marah-marah gitu?" goda Vito. "Siapa yang marah? Biasa aja kok. Ini obatnya dari dokter gendis buat Mas. Suruh aja dia yang ngolesin," ujar Naura. "Baiklah kalau begitu, biar Mas kejar dia," ujar Vito. Saat Vito akan beranjak keluar kamar, Naura pun berlari dan memeluk Vito dari belakang. "Jangan pergi, Mas," ujar Naura. "Kenapa, Naura?" tanya Vito. "Naura..." Vito pun membalikkan badannya menatap Naura. "Kenapa, Naura? Jawab, Mas," ujar Vito. "Biar Naura aja yang ngolesin obat itu ke Mas," ujar Naura. "Hanya itu?" tanya Vito lagi. Vito pun melepas pelukannya dan kemudian Vito melepas bajunya. "Mas mau apa? Kok buka baju?" tanya Naura. "Katanya mau ngolesin obat kan?" ujar Vito. Iya," jawab Naura. Vito duduk di tepi ranjang dan kemudian Naura mengoleskan obat ke luka-luka yang ada di tubuh Vito. Naura mengoleskan obat di badan Vito dengan perlahan-lahan. "Pelan-pelan sayang," ujar Vito. "Iya Mas, ini udah pelan-pelan kok," ujar Naura. Kemudian Naura mengoleskan obat di wajah Vito. Naura menatap Vito begitu dalam. "Kenapa?" tanya Vito. Naura langsung menunduk malu. Vito mengangkat dagu Naura dan mereka saling menatap. "Mas milikmu Naura, kamu bebas mau apa sama Mas. Sama seperti Mas, kamu itu milik Mas, jadi kapanpun Mas mau harusnya kamu sudah berikan. Tapi Mas tidak mau memaksa sesuatu kepadamu. Mas ingin kamu memberikan dengan cinta, bukan paksaan," ujar Vito. Naura terdiam, menatap dan meresapi perkataan Vito yang begitu menusuk hatinya. "Sekarang buka bajumu," ujar Vito. "Sekarang Mas," ujar Naura. "Iya," jawab Vito. Naura begitu takut saat Vito menyuruhnya membuka baju di depannya. Pikiran Naura sudah melayang kemana-mana. Naura dengan rasa tegang telah membuka bajunya di hadapan suaminya. Kini Naura hanya menggunakan tank top hitam dan roknya. Rasa malu pun meliputi hati Naura saat ini, sehingga ia pun pasrah dan memejamkan matanya. Vito pun memandangi istrinya begitu dalam. Vito terasa sulit menelan salivanya. Kemudian Vito mengambil obat dan mengoleskan ke luka Naura. "Perih Mas," ujar Naura. Naura pun membuka matanya dan melihat Vito yang telah memegang obat dan kapas. "Mas, akan pelan-pelan, kamu tahan sedikit ya," ujar Vito mengoleskan obat lagi. "Mas Vito cuma mau ngolesin obat di luka aku. Pikiran aku ngeres banget ya. Aku kira Mas Vito mau ngajakin aku itu. Kenapa aku jadi ngebet pengen dikawinin sih?" batin Naura. Wajah Naura langsung merah merona setelah perang batin di hatinya. "Kamu kenapa?" tanya Vito. "Gak apa-apa Mas," jawab Naura dan segera mengambil kaos dan memakainya kembali. "Sini, Mas kasih obat di wajah kamu Naura," ujar Vito. Naura memejamkan matanya perlahan dan Vito mengoleskan obat. Sesekali terdengar desiran suara. Naura menahan rasa sakit akibat obat itu. "Nah, udah selesai. Ayo kita siap-siap balik ke rumah," ujar Vito menutup obat dan akan beranjak pergi. "Mas, tunggu," ujar Naura menahan Vito dengan menggenggam tangannya. "Ada apa Naura?" tanya Vito. Vito pun duduk kembali di tepi ranjang. "Terima kasih ya Mas," ujar Naura. "Untuk apa?" tanya Vito. "Untuk semuanya. Maaf kalau selama ini Naura masih ragu sama Mas," ujar Naura. "Mulai hari ini Naura akan belajar mencintai Mas," ujar Naura. "Jangan secepat itu kau memutuskan. Kita jalani aja hubungan ini sampai kamu benar-benar yakin," ujar Vito menutup mulut Naura dengan telunjuknya. "Terima kasih ya Mas, Mas sudah mau bersabar," ujar Naura. "Iya, sekarang kamu siap-siap ya, kita mau kembali ke rumah. Anak buah Mas akan jemput kita, mobil kita kan meledak semalam," ujar Vito. "Hehehe, iya Mas," ujar Naura. "Mas ke bawah dulu ya," ujar Vito.
Vito pun meninggalkan Naura di kamar. Naura membereskan pakaian sementara Vito tengah memasak di dapur untuk mereka. Tak lama Vito datang dengan membawa makanan. Udah selesai beres-beresnya, kita makan dulu yuk, ajak Vito. Mas masak? Tanya Naura. Iya sayang, cobain deh masakan mas ya. Tapi kalau nggak enak ya nggak usah dimakan, ujar Vito. Naura begitu antusias memakan mie ayam buatan Vito. Enak banget mas, ujar Naura. Yang bener, tanya Vito. Iya beneran, mas cobain deh, ujar Naura. Naura memasukkan sesuap mie ayam ke mulutnya. Kemudian dengan cepat Vito mencium Naura dan dilumatnya. Naura merasakan permainan Vito di sana begitu dalam. Kemudian Vito melepaskannya. Iya, ternyata enak juga ya, ujar Vito tersenyum puas. Sementara Naura begitu malu-malu hingga wajahnya langsung merona. Kamu habiskan ya makanannya, mas mau bawa koper ke bawah, ujar Vito. Vito pun mengambil koper dan membawanya turun ke bawah. Sementara Naura masih berkutat menghabiskan mie ayam buatan suaminya. Naura menambahkan cabai di mangkuk mie-nya karena ia begitu suka pedas. Naura pun menghabiskan mie ayam itu dan segera turun ke bawah untuk mencuci piringnya. Vito pun menyusul Naura yang sudah selesai makan. Udah mas, sumpah enak banget masakan mas Vito, ujar Naura menoleh ke belakang dan melihat Vito mengambil air dingin di kulkas. Iya, saking enaknya sampai bibirnya jontor gitu ya. Pasti banyak makan cabai nih, ujar Vito. Vito memberikan segelas air dingin kepada Naura dan Naura duduk dan mengambil gelas itu dari suaminya. Hehehe, iya mas, makasih ya, ujar Naura menghabiskan segelas air dingin yang masih terlihat kepedesan. Vito mendekat ke arah Naura dan menciumnya kembali. Naura menikmati ciuman Vito dan membuatnya ingin lagi dan lagi. Vito pun memperdalam ciumannya hingga tanpa sadar tangannya sudah merajalela kemana-mana. Maaf tuan, jemputan Anda sudah datang, ujar Pak Saleh. Vito dan Naura kaget saat mendengar suara Pak Saleh. Iya pak, ujar Vito menghentikan kegiatannya. Itu obat untuk penghilang pedas, ujar Vito. Tapi mas, lihat tempat juga dong, jangan main nyosor gitu, kan gak enak diliatin sama orang-orang, ujar Naura yang tampak merasa malu karena ketahuan orang lain saat bercumbu. Udah, gak apa-apa, pasti Pak Saleh ngerti kok, ayo kita pulang, ujar Vito. Iya mas, ujar Naura. Vito merangkul pinggang Naura dan mengajaknya ke mobil untuk pulang ke rumah mereka. Sepanjang perjalanan, Vito memeluk Naura dan tak mau melepaskannya. Sementara dua anak buahnya yang berada di kursi depan bersikap biasa saja melihat kedua majikannya yang tengah dimabuk asmara. Bersambung.